Apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan MPLB News. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berita-berita yang aktual dan faktual, baik dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Berita pertama datang dari kota Gaza, Palestina. Pemirsa, ketegangan di jalur Gaza kembali meningkat. Tank-tank militer Israel dilaporkan masuk lebih dalam ke wilayah kota Gaza pada Senin malam 15 September 2025. Langkah itu membuat kondisi warga sipil semakin terjepit. Laporan saksi mata menyebutkan tank-tank militer Israel bergerak ke beberapa pemukiman padat di kota Gaza, disertai dengan serangan udara. Militer Israel menyatakan operasi ini bertujuan menargetkan kelompok Hamas dan mencari sandera yang masih ditahan. Sementara itu, ribuan warga mencoba mengungsi. Banyak yang terjebak karena jalanan macet dan minimnya akses transportasi. Kondisi di rumah sakit dan pasokan makanan juga dilaporkan semakin darurat. Komunitas internasional kembali menyuarakan keprihatinan, menyerukan agar Israel menahan diri dan memberikan akses bantuan kemanusiaan bagi para warga sipil yang terdampak. Dengan situasi yang terus memanas, masa depan kota Gaza masih diliputi ketidakpastian. Warga sipil kini hanya berharap bantuan segera datang sebelum keadaan semakin darurat. Sekian berita dari kota Gaza, Palestina. Pemirsa, banjir bandang menerjang Kabupaten Nagaku, Nusa Tenggara Timur pada awal September lalu. 6 orang dilaporkan meninggal dunia, 3 orang masih hilang, dan sejumlah warga mengalami luka-luka. Banjir juga merusak puluhan rumah, memutus jalan, serta menghancurkan jembatan, sehingga belasan desa terisolasi. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat telah menetapkan status tanggap darurat, menyalurkan bantuan bagi korban, dan melakukan perbaikan akses. Selain itu, rencana pembangunan Sabo Dam tengah dipersiapkan untuk mencegah bencana serupa terulang di masa depan. Kejadian ayah Gina terkuak, siksa hingga bakar wajah anak pasangan hidup. Kasus ini bermula saat korban dengan tubuh kurus kering ditemukan warga pada Minggu lalu, tepatnya Rabu 11 Juni 2025 di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat itu warga mengira anak tersebut menumpang tidur di Pasar Kebayoran Lama yang sedang berpatroli. Menemukan anak tersebut, tugas selalu mengevakuasi anak tersebut. Setelah ditemukan kondisi anak tersebut penuh luka, MK mengalami patah tulang hingga terdapat bekas luka bakar di wajah. Anak MK mengaku telah disiksa oleh ayahnya, sementara petugas Satpol PP belum menemukan orang tua korban saat itu. Kemudian MK dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapatkan penanganan medis. Selama dirawat di RSUD, MK telah menjalani 2 kali operasi. Kabak Humas RS Polri Kramat Jati AKBP Firdaus menyebutkan MK sudah menjalani operasi tulang dan operasi rahang. Total ada 6 dokter yang dilibatkan untuk menangani anak MK dalam proses pemulihan tersebut. Sementara itu, Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Haryanto menyatakan saat pertama kali dipindahkan dari RSUD Kebayoran Lama, kondisi MK sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering dengan banyak luka memar di badannya. Polisi kemudian melakukan penyelidikan korban melalui di sekolah di kota Masyarakat. Di Balong Bendo, memodalkan informasi tersebut, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung menyelidiki ke lokasi. Polisi akhirnya mendapat kunci korban dari rumah. Polisi kemudian mencari informasi ke PT KAI. Polisi menemukan bukti manifest perjalanan kereta dari stasiun Pasar Turi Surabaya ke Jakarta yang mencatat keberangkatan RS atau ayah Gina pada korban. Polisi lalu berhasil menangkap SMK yang berumur 42 tahun dan YA 40 tahun. Keduanya ditangkap di sebuah unit kopi desa Parengan, Sidoarjo, Jawa Timur. SMK ternyata ibu kandung korban dan pasangan SMK berinisial EF alias YA 40 tahun, atau yang kerap dipanggil korban dengan sebutan ayah Gina. Prasetyo menyebutkan kedua pelaku bukanlah pasangan suami istri, melainkan pasangan sesama jenis. Sebelumnya tersangka ayah Gina dikira merupakan seorang pria. Sementara itu, Direktur PPA dan PPO Barreskrim Polri Brigjen Nurul Aziza mengungkap dalam proses pemeriksaan korban turut didampingi tenaga sosial. Berdasarkan keterangannya, korban mengungkap dirinya kerap disiksa oleh EF alias YA. Pelaku disebut sering memukul, menendang, membantu menyiram bensin dan membakar wajah korban di sawah. Tak hanya itu, korban juga dipukul dengan kayu hingga tulangnya patah, membacok dengan golok hingga menyiram tubuh korban dengan air panas. Nurul menuturkan berdasarkan pengakuan korban, SMK selaku ibu korban turut mengetahui perbuatan pelaku, bahkan setuju meninggalkan korban di Jakarta.
Selamat siang pemirsa, kembali bersama kami dalam seputar berita. Fokus berita kita hari ini datang dari Istana Negara, Jakarta. Presiden Prabowo hari ini secara resmi melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru dalam Kabinet Merah Putih. Acara yang berlangsung khidmat di Istana Negara dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam proses tersebut, Presiden Prabowo mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti oleh Menteri Keuangan baru. Dengan dilantiknya Menteri Keuangan baru, berbagai tantangan ekonomi nasional dan global akan menjadi prioritas utama. Kita tunggu bagaimana kebijakan fiskal ke depan akan dirumuskan dan dilaksanakan untuk menopang agenda pembangunan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita berikutnya. Selamat siang.